Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Avelia dengan NPM 2578-2011. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan lab session 6, yaitu Object Oriented Programming Part 2. Ini lanjutan dari Smart Environment Node Simulator Mini Project. Di sini saya sudah membuat kodenya sesuai instruksi praktikum. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah disuruh membuat video hands-on dan jelaskan program mini projectnya. Langkah pertama yaitu berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Di sini saya akan menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Yang pertama di sini kita buka Sublime Text terlebih dahulu. Setelah itu kita buat tag di sini. Contoh sederhana OP. Contoh sederhana OOP. Kita salin aja. Dan inheritance atau interaktif. Interaktif. Oke. Setelah itu kita buat di sini parent class-nya. Parent class. Terus di sini kita buat class. Kelas hewan. Kita buat contohnya yaitu kelas hewan. Setelah itu kita bikin def. Jangan lupa pakai init. Setelah itu self nama hewannya. Oke. Setelah itu self nama. Ini untuk memasukkan nama hewannya nanti. Itu kita bikin fungsi kedua yaitu def suara. Ini atributnya adalah nama dan suara. Self. Selanjutnya kita buat di sini print self di sini kita tambahkan mengeluarkan suara. Outputnya adalah mengeluarkan suara karena defnya adalah suara. Setelah itu di sini kita buat child class. Oke, ini kita buat kelasnya dulu. Kelas pertama yaitu kucing. Kucing ini sebagai hewan. Oke. Kelas kucing hewan. Oke. Defnya di sini suara self. Oke. Di sini kurang kedua. Print ini untuk menampilkan outputnya nanti. Self nama suara kucing yaitu meow. Oke. Setelah itu kita buat child
child kelas 2. Ini yang tadi 1, ini 2. Child kelas 2 sama seperti tadi ada kelas, yaitu kelasnya terus ini anjing. Anjing itu hewan. Oke. Setelah itu kita kasih def suara self, print self nama, nanti dia outputnya seperti ini. Sorry. Suara anjingnya itu guk guk. Seperti itu. Setelah itu sini kita buat main program menu interaktif. Terus di sini kita def main, terus kita pakai jangan lupa titik 2 nya kita pakai while true. Di sini kita pakai while true karena untuk menampilkan menu hewannya. Nanti kita bisa pilih, kita mau pilih misalnya 1 kucing gitu. Nanti dia bakal mengeluarkan suara. Nanti dia bakal mengeluarkan output meow kalau kita pilih kucing. Tapi kalau kita pilih anjing, dia bakal mengeluarkan output suara guk guk. Oke. Sini kita print dulu. Oke. Kita buat judulnya. Sorry. Menu hewan. Judulnya itu menu hewan. Setelah kita buat judulnya, kita buat pilihan isinya. Print 1 kucing. Oke. Print lagi 2 anjing, dan pilihan yang ketiga adalah menu keluar, karena tadi kita cuma buat 2 child class saja, yaitu anjing, kucing dan anjing. Jadi menu yang ketiga ini menu keluar. Setelah itu sini pilihan input. Inputnya pilih menu. Setelah itu if pilihan 1. Oke. Nama input nama kucing. Guys, nama itu hewan. Hewannya kucing. Kucing itu adalah nama hewan.
sini hewan bersuara. Sini kita buat elif, fungsi elif, pilihan dua. Nama itu hewannya yaitu anjing. Anjing itu adalah adalah nama. Setelah itu hewan bersuara. Oke. Di sini sama nama hewan inputnya. Jika pilih satu, maka inputnya akan keluar kucing, dan kalau kucing berarti suaranya meow. Jika pilih dua, yang keluar inputnya adalah anjing, dan suara anjing yaitu tadi guk-guk. Oke. Tambahin di sini untuk menu ke pilihan. Oke. 3. Pilihan ketiga yaitu dia akan mengeluarkan output program selesai. Break ini untuk menghentikan program. Setelah itu sini ada else. Print. Pilihan tidak valid. Nah, else ini gunanya untuk pilihan yang tidak ada atau tidak valid. Contohnya pilihan yang nggak ada di menu kucing, anjing, dan keluar ini. Misalnya kita ketik, ini kan adanya kucing, anjing, dan keluar. Misalnya kita ketik beruang, nah itu pilihannya tidak valid, maka akan ke else ini dan memprint output pilihan tidak valid. Setelah itu sini if ini main. Oke. Sini kita tulis main. Oke. Yes, dihapus. Kita simpan di tadi sebelumnya saya sudah membuat folder contoh. Ini sudah saya ctrls. Ini. Terus kita jalanin di sini cmd. Oke, py contoh.py. Nah, di sini keluar menu hewan. Misalnya kita pilih nomor 1, yaitu nama kucing, Kitty misalnya. Kitty meow gitu kan, suaranya keluar. Terus nomor 2, anjing, misalnya namanya Budi. Budi, buku. Kalau kita pencet 3, kalau kita pencet ya, keluar program selesai. Coba kita ulang lagi ya. Ini misalnya meow. Oke. Program selesai.
Oke. Segitu saja contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan interaktif. OOP dan interaktif. Di sini parent class-nya itu adalah kucing dan anjing. Child class adalah program interaktifnya, sedangkan parent class itu adalah hewan adalah parent class-nya, sedangkan kucing dan anjing adalah child class. Seperti itu. Child class ini yang dinamai oleh inheritance atau interaktif. Kita menggunakan metode suara di sini, metode suara. Dan program ini menggunakan while loop, yaitu menu interaktif yang tadi ketika kita jalankan di terminal akan muncul pilihan menu seperti ini. Jadi kita bisa memilih menunya pas dijalankan di terminal, nggak langsung keluar outputnya. Oke, selanjutnya adalah tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Jadi di sini saya akan menampilkan dari kode yang sudah saya buat mana yang parent class dan mana yang child class. Jadi ini adalah parent class, yaitu sensor node ini adalah parent class yang menyimpan data umum seperti node ID dan status. Setelah itu ada di sini ada kelas temperatur node, yaitu child class yang pertama, dan child class yang kedua adalah humidity node. Temperatur node dan humidity node adalah child class yang mewarisi sensor node. Ini sensor node tetapi memiliki data berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena yang kelas temperatur node ini akan mengeluarkan sensor suhu, sedangkan yang kelas humidity akan mengeluarkan output sensor kelembapan. Setelah itu, demonstrasikan bagaimana kontrol kelas bekerja mengelola list object. Controller kelas mengelola list object itu ada di sini. Kelas environment manager. Ini adalah controller kelas yang bertugas mengelola semua sensor dalam sistem. Tampilkan add node-nya itu div add node ini bagian ini. Metode ini digunakan untuk menyimpan sensor ke dalam list. Lalu ada read all. Ini dev read all nodes. Controller ini akan menjalankan semua sensor secara otomatis. Di sini belum ada sensor, membaca node class name dan seterusnya. Selanjutnya adalah lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try expect. Kita akan merunning program yang sudah saya buat. Di sini kita pilih foldernya dulu. Project. Sini kita running py main 2578 Oke, di sini sudah ada menu sensor, tambahan sensor suhu, tambahan sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat log dan keluar. Kita tambah sensor 1. ID-nya yaitu lab 2, lab 6. Berhasil ditambahkan.
Lanjut di sini kita satu lagi lab 5. Oke, setelah itu kita pilih menu yang kedua yaitu sensor untuk mengecek sensor kelembapan. Lab 6. Sini 2 lagi. Lab 5. Setelah itu kita pilih menu 3. Baca semua sensor. Nah, di sini sudah membaca sensor suhu, sensor kelembapan yang ID-nya tadi sudah kita masukin. Ini adalah running kondisi normal ketika semua sensor berjalan dengan baik. Selanjutnya kita mau ada error-error. Kita mau ada error-errornya di sini. Lakukan running program saat kondisi normal. Oke, tadi udah. Setelah itu, nah itu. Dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try expect. Kita mau running yang ada error-errornya. Kita masukkan di sini sama seperti tadi, yaitu lab 5. Oke, 2, 2, 3. Oh ini. Nah di sini ada error nih di lab 5 dan lab 6. Tapi ketika ini violet, nah ini menu sensor ini akan terus berjalan. Error ini terjadi secara simulasi menggunakan random failure untuk mempresentasikan kerusakan sensor. Error ini ditangani menggunakan try expect agar program tidak berhenti. Jadi ketika ini violet error, program masih tetap berjalan nih. Kita masih tetap bisa milih menu sensornya. Jadi seperti itu. Ini yang running versi error. Tuh. Expectation as error, valid error. Nah, programnya masih tetap bisa berjalan. Setelah itu, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Tantangan terbesar saat menyatukan semua kelas dalam mini project ini adalah saat menghubungkan beberapa kelas agar bisa berjalan bersama dengan baik sesuai ekspektasi. Menggabungkan banyak kelas awalnya cukup sulit ketika menghubungkan yang tadi itu sini parent class, ada parent class, terus child class dan controller class. Controller class itu ada di sini, controller class. Karena setiap kelas punya tugas masing-masing. Jadi harus dipastikan semua yang saya tulis kodenya di sini bisa saling terhubung tanpa error. Dan kesulitan yang kedua adalah error dari sensor atau simulasi gagal baca data. Ada error yang dibuat secara simulasi di metode thread data hardware malfunction. Oke, di bagian data, thread data. Nah, di bagian red data itu tantangannya adalah kalau error tidak ditangani program bisa berhenti. Solusinya menggunakan try expect di controller supaya program tetap jalan walaupun terjadi error seperti tadi violet, tapi kita masih tetap bisa menjalankan menunya, masih tetap bisa memilih menunya. Tuh, pakai expectation plus error. Setelah itu perbedaan hasil data tiap sensor.
Setiap sensor menghasilkan data yang berbeda, suhu dan kelembapan, jadi perlu diatur di controller supaya semua hasil bisa ditampilkan dengan rapi seperti ini. Nah, sini. Oh iya, kita belum ini. Tuh, kita dulu. Nah, agar bisa rapi seperti ini. Setelah itu, saya juga tadi lupa menjelaskan tentang inheritance. Inheritance itu adalah konsep di OOP di mana kelas anak atau child class bisa mengambil atau mewarisi sifat dari kelas induk, yaitu parent class. Di project saya yang tadi itu adalah sensor node. Sensor node yaitu parent class. Setelah itu kelas temperatur dan kelas humidity itu adalah child class. Habis itu Polymorphis ini adalah konsep di mana metode yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda tergantung kelas yang digunakan. Contohnya di ini, red data. Menghasilkan kalau yang di sini kelas temperatur, ini red datanya akan menghasilkan sensor suhu. Kalau yang di humidity, red datanya akan menghasilkan sensor kelembapan. Setelah itu di controller class itu adalah kelas yang mengatur jalannya program secara keseluruhan. Nah ini environment manager ini fungsinya menyimpan semua sensor yang udah dibuat di node.py, menjalankan semua sensor sekaligus mengatur log data menjadi penghubung antara user dan sistem. Jadi segitu saja hands-on dari saya untuk menjelaskan kode program yang telah saya buat, dan tadi juga sempat menunjukkan contoh program yang hasilkan ini. Contoh program sederhana OOP dan inheritance. Di sini ada child class-nya ada kucing, child class yang pertama kucing, child class kedua anjing, dan parent class-nya adalah kelas hewan. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.